Abdullah ibnu Rawaha yang bersemboyan, "Wahai diri, jika kau tidak gugur di medan juang, kau tetap akan mati walau di atas ranjang." Waktu itu Rasulullah sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menghadapi para utusan yang datang dari kota Madinah dengan bersembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy. Mereka yang datang ini terdiri dari 12 orang utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan utusan kaum Ansor atau penolong Rasul. Mereka sedang dibaiat Rasul. Jadi pada baiat yang pertama adalah 12 orang. Mereka sedang dibaiat Rasul dengan baiat yang namanya Aqobah pertama ya. Baiat Aqobah pertama. Iya, karena yang pertama kali, orang yang masuk Islam pertama kali, itulah namanya di baiat Aqobah pertama. Iya, ada Abu Bakar. Khadijah juga termasuk. Mereka lah pembawa dan penyiar Islam pertama ke kota Madinah, dan baiat mereka lah yang membuka jalan bagi hijrah. Apakah Abdullah ibnu Rawaha sudah? Kita lihat. Mana tadi mas? Mereka yang membuka jalan bagi hijrah Nabi beserta pengikut beliau yang pada gilirannya membawa kemajuan pesat bagi agama Allah. Dan sewaktu pada tahun berikutnya Rasulullah berbaiat kembali 73 orang Ansor. Jadi ada 73. Tadi 12 tambah 73. Jadi berapa? 85. Di baiat yang Aqobah kedua ada 73. Nah, tokoh Ibnu Rawaha ini termasuk pada baiat yang kedua. Kemudian sesudah Rasulullah bersama sahabatnya hijrah ke Madinah dan menetap di sana, maka Abdullah bin Rawaha paling banyak usaha dan kegiatannya dalam membela agama dan mengukuhkan sendi-sendinya. Dan yang paling waspada mengawasi sepak terjang muslihat Abdullah bin Ubay yang oleh penduduk Madinah telah dipersiapkan untuk diangkat. Ya, orang munafik yang diangkat menjadi raja sebelum Islam hijrah ke sana. Berkat kesiagaan Abdullah bin Rawaha yang terus-menerus mengikuti gerak-geri Abdullah bin Ubay, maka gagallah usahanya dan kejahatan. Usaha si munafik Abdullah bin Ubay tadi adalah seorang penulis yang tinggal di suatu lingkungan yang langka dengan kepandaian tulis membaca. Ya, sudah ada. Ia juga seorang penyair yang lancar, yang untayan syairnya meluncur dari lidahnya dengan kuat dan indah didengar. Semenjak ia memeluk Islam, dibaktikan kemampuannya bersyair itu untuk mengabdi bagi kejayaan Islam. Suatu hari beliau duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rawaha. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang Anda lakukan bila Anda hendak mengucapkan syair?" Abdullah menjawab, "Kurenungkan dulu, kemudian baru kuucapkan." Wahai putra Hashim yang baik, sungguh Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan di mana orang tak usah iri. Dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini terhadap dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya Anda bertanya dan meminta pertolongan mereka dalam memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang Anda bawa, sebagaimana Ia telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa. Mendengar itu Rasulullah gembira, ridho kepadanya, lalu bersabda, "Dan engkau pun akan diteguhkan Allah." Dan sewaktu Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada umroh qadha, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, Ibnu Rawaha berada di muka beliau sambil membaca syair.
Oh Tuhan, kalaulah tidak karena Engkau, niscaya tidaklah kami mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah dan sholat. Maka mohon diturunkan sakinah atas kami, ketenangan, dan diteguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah, akan kami tolak dan kami tentang. Orang-orang Islam pun sering mengulang syair-syairnya. Penyair Rawaha yang produktif ini amat berduka sewaktu turun surat Asy-Syu'ara ayat 224. Syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair, banyak pengikut mereka, orang-orang yang sesat. Jadi dia sedih bahwa penyair itu banyak orang yang sesat. Contohnya apa? Lihatlah penyanyi sekarang. Penyanyinya itu banyak yang bercinta-cintaan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi membuat lupa, lalai akan Allah. Tetapi dia menjadi gembira kembali ketika turun ayat lain. Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Ya. Illallazina amanu wa amilus solihati wa zakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu. Kecuali orang atau penyair yang beriman dan beramal soleh, yang banyak ingat kepada Allah dan menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Nah, jadi penyair yang baik itu adalah penyair yang beriman dan beramal soleh. Sudah dikatakan yang beriman, artinya yang membuat orang itu dekat kepada Allah, bukannya menjauhkan diri kepada Allah. Nah, dalam sewaktu Islam terpaksa terjun ke medan perang karena membela diri, tampillah Abdullah ibnu Rawaha membawa pedang ke medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar, seraya menjadikan kalimat syairnya menjadi slogan perjuangan. Wahai diri, seandainya engkau tidak tewas terbunuh, tetapi engkau pasti akan mati juga. Lalu ia menyorakan teriakan perang. Menyingkir kamu, hai anak-anak kafir, dari jalannya. Menyingkir kamu, setiap kebaikan akan ditemui pada Rasulnya. Jadi syair dia itu untuk membangkitkan semangat dia, bahwa walaupun kita kematian itu, walaupun kita nggak ikut perang, kita pasti mati, masih mending ikut perang. Nah, dan datanglah waktu perang Mu'tah ya, melawan kaum munafikin. Abdullah bin Rawaha adalah panglima ketiga dalam pasukan Islam yang kita ceritain kemarin ya. Ibnu Rawaha berdiri dalam keadaan siap bersama pasukan Islam yang akan berangkat meninggalkan kota Madinah. Ia tegak sejenak lalu berkata, mengucapkan syairnya. Yang kupintah kepada Allah yang Maha Rahman, keampunan dan kemenangan di medan perang. Dan setiap ayunan pedangku memberi ketentuan, bertekuk lututnya angkatan perang setan. Akhirnya aku tersungkur memenuhi harapan. Mati syahid di medan perang. Begitulah cita-citanya, kemenangan dan hilang terbilang. Pukulan pedang dan tusukan tombak yang akan membawanya ke alam syuhada yang berbahagia. Jadi dia punya cita-citanya yang kayak gitulah, semua pejuang Islam punya cita-cita untuk mati syahid atau memenangkan Islam, memuliakan hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Bala tentara Islam masuk bergerak ke medan perang Mu'tah. Sewaktu orang Islam dari kejauhan telah dapat melihat musuh-musuh mereka memperkirakan besarnya bala tentara Romawi sekitar 200.000 orang.
Karena menurut kenyataannya, barisan tentara mereka seakan tak ada ujung akhir dan seolah-olah tidak terbilang banyaknya. Orang Islam melihat jumlah mereka yang sedikit lalu terdiam. Dan sebagian ada yang menyeletuk berkata, ya kan orang Islam itu dikit pasukannya, dilihatnya pasukan kafir itu banyak. Maka ada yang nyeletuk, baiknya kita kirim utusan kepada Rasulullah memberitakan jumlah musuh yang besar. Mungkin kita dapat bantuan tambahan pasukan, atau jika diperintahkan tetap maju, maka kita patuhi. Tetapi Ibnu Rawaha bagaikan datangnya siang bangun berdiri di antara barisan pasukan, lalu berucap, kawan-kawan sekalian, demi Allah, sesungguhnya kita berperang melawan musuh-musuh kita bukan berdasar bilangan kekuatan atau banyaknya jumlah. Kita tidak memerangi mereka, melainkan karena mempertahankan agama kita ini, yang dengan memeluknya kita telah dimuliakan Allah. Ayolah, kita maju. Salah satu dari dua kebaikan pasti kita capai, kemenangan atau syahid di jalan Allah. Dengan bersorak-sorai, kaum muslimin yang sedikit bilangan tadi tapi besar imannya menyatakan setuju. Mereka berteriak, sungguh demi Allah, benar yang dibilang Ibnu Rawaha. Demikian pasukan terus ke tujuannya dengan bilangan yang jauh lebih sedikit menghadapi musuh yang berjumlah 200.000 yang berhasil dihimpun orang Romawi untuk menghadapi suatu peperangan dahsyat. Kedua pasukan bala tentara pun bertemu dan berkecamuklah pertempuran di antara keduanya. Pemimpin yang pertama, Zaid bin Harisah, gugur sebagai syahid yang mulia. Lalu pemimpin yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, hingga ia memperoleh syahid pula dengan penuh kebesaran. Dan menyusul pula sesudah itu pemimpin yang ketiga, Abdullah bin Rawaha. Dikala itu ia memungut panji perang dari tangan kanan Ja'far, sementara peperangan sudah mencapai puncaknya. Hampir-hampirlah pasukan Islam yang kecil itu tersapu musnah di antara pasukan-pasukan Romawi yang datang membanjiri laksana air bah yang berhasil dihimpun oleh Heraklius untuk maksud ini. Pemimpin Romawi. Ketika ia bertempur sebagai seorang prajurit, Ibnu Rawaha menerjang ke muka dan ke belakang, ke kiri, ke kanan tanpa ragu dan peduli. Sekarang, setelah menjadi panglima seluruh pasukan yang akan dimintai tanggung jawabnya atas hidup mati pasukannya, demi terlihat kehebatan tentara Romawi. Seketika seolah terlintas rasa ragu pada dirinya, tapi saat itu hanya sekejap rasa ragu itu ya. Kemudian bangkit seluruh semangat dan kekuatannya, melenyapkan semua kekhawatiran dalam dirinya sambil berseru, aku telah bersumpah, wahai diri, maju ke medan laga, tapi kenapa kulihat engkau menolak surga? Wahai diri, jika engkau tak tewas terbunuh, kau kan pasti mati. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti. Tibalah waktunya apa yang engkau idam-idamkan selama ini. Jika kau ikuti jejak keduanya, itulah kesatria sejati. Maksudnya itu, jejak keduanya itu jejak para sahabatnya yang lain, panglima yang lain, yaitu Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Thalib. Maju menyerbu orang Romawi dengan tabahnya. Kalau tidak takdir Allah yang menentukan bahwa hari itu adalah saat janjinya akan ke surga, niscaya ia akan terus menebas musuh dengan pedangnya hingga dapat menewaskan sejumlah besar dari mereka. Tetapi lonceng keberangkatan sudah berdenting. Jadi dia menjadi syahid juga. Jasadnya jatuh terkapar, tapi rohnya yang suci dan perwira. Nah, yang mimpin siapa? Nanti kita lihat. Hingga dikatakan, katanya ya, dikatakan, bila mereka melewati mayatku, wahai prajurit perang yang dipimpin Allah, dan benar ia telah terpimpin. Benar engkau ya Ibnu Rawaha, Anda adalah seorang prajurit yang telah dipimpin Allah. Selagi pertempuran sengit sedang berkecamuk di bumi Balqa di Syam,
Rasulullah sedang duduk beserta para sahabat di Madinah sambil berbicara tentang mereka. Tiba-tiba percakapan yang berjalan dengan tenang tentram. Nabi pun terdiam, kedua matanya jadi basah dan berkaca-kaca. Beliau mengangkat wajahnya dengan mengedipkan kedua matanya untuk melepas air mata yang jatuh disebabkan rasa duka dan belas kasih. Nabi tahu pada saat itu ya, padahal nggak ada yang menceritakan kan, tapi Nabi tahu karena diberitahu oleh malaikat. Seraya memandang berkeliling ke wajah para sahabatnya dengan wajah haru, beliau berkata, "Panji perang dipegang oleh Zaid. Ia bertempur bersamanya hingga ia gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih oleh Ja'far. Ia bertempur pula bersamanya sampai syahid pula." Beliau berdiam sebentar. Lalu diteruskannya ucapannya, "Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha dan ia bertempur bersama panji itu sampai akhirnya ia pun syahid pula." Kemudian Rasulullah diam lagi seketika, sementara mata beliau berkaca, menyinarkan kegembiraan, ketentraman, kerinduan, dan katanya pula, ya ini ada berita apa? Kita lihat. Lalu katanya pula, mereka bertiga diangkatkan ke tempatku ke surga. Jadi